tapi tiap pembelajaran membutuhkan pengembangan. Nanya banyak, tapi nggak pernah dibahas sama ibu guru. Masalah kayak gimana, Nis? Banyak deh. Habis ini deh kita cerita tentang masalah pembelajaran, tentang masalah perencanaan pembelajaran pagi. Tapi kita pindah dulu ke taman biar lebih fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas dari masalah menuju perencanaan. Oke, jadi di pembelajaran pagi itu sebenarnya masih banyak permasalahan. Dan sering sekali terjadi. Jadi mari kita bahas. Oke. Kamu pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya materi pembelajaran PAI itu sebenarnya penting, apalagi kita kan agama Islam, tapi kayak ngebosenin gitu. Iya, sering banget. Biasanya guru itu cuman menjelaskan materi dari awal sampai akhir, dan muridnya cuman mendengarkan, duduk, dan mencatat. Iya benar, apalagi pas ditanya semua muridnya pasti pada diam. Seharusnya kan guru itu mengajarkan sikap, akhlak, dan juga nilai kehidupan, bukan hanya teori saja. Wajar sih kalau misalnya murid ngebosenin, jadi bosen. Soalnya kalau caranya kayak gitu terus ya, pasti murid jadi nggak tertarik. Berarti kalau dirangkum, masalah bukan cuma ada pada murid, tapi cara ngajar gurunya. Iya benar, terutama pada pembelajaran PAI. Guru kadang menjelaskan cuma kasih materi, soal, habis itu udah. Penjelasannya cuma seadanya aja. Tujuan pembelajaran gak dijelasin, metode cuma satu, evaluasi cuma ulangan. Padahal seharusnya pembelajaran PAI itu nyangkutnya di hati, bukan cuma di kepala. Kalau kita bahas pakai istilah kuliah, berarti itu namanya teacher center, alias berpusat ke guru, bukan ke murid. Padahal harusnya kan student center learning, murid ikut aktif pada pembelajaran. Terus secara sistem pembelajaran, komponennya juga belum nyambung satu sama lain. Kayak tujuan, metode, evaluasi, semuanya masih jalan sendiri-sendiri. Dari masalah itu, yang paling penting adalah sistem perencanaan PAI. Benar, semuanya berawal dari perencanaan. Pertama, tujuan pembelajaran dulu. Tujuannya bukan hanya murid bisa tahu, tetapi juga bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik. Misalnya, tujuan akhlak. Murid nggak cuma tahu apa sih definisi akhlak, tetapi dia juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terus materi. Materi juga jangan cuma teks buku. Benar, bisa dikaitkan sama kehidupan sehari-hari biar murid tuh mikir, oh ini tuh ada hubungannya tahu sama kehidupan sehari-hari aku. Materi juga penting, ceramah boleh, tapi jangan lama-lama. Bisa diselingi diskusi, tanya jawab, dengan studi kasus biar murid nggak bosan. Media juga jangan dilupain, sekarang kan banyak pilihan. Benar, video, gambar, bahkan cerita sederhana bisa menjadi media pembelajaran. Terus evaluasi, ini sering banget lebih fokus ke nilai. Padahal guru bisa menilai lewat sikap, kebiasaan, dan praktik ibadah. Kalau sistem pembelajaran PAI itu direncanakan dengan baik, pasti pembelajaran PAI lebih hidup. Menurutku, perencanaan sistem PAI nggak bisa dibuat sendiri. Iya, harus diskusi atau tukar pikiran. Benar, karena dari diskusi kita bisa munculkan ide yang lebih banyak. Dan juga masalah pembelajaran bukan hanya sekedar bahan keluhan, tapi juga bahan perbaikan. Kalau dari masalah pembelajaran yang kita bahas tadi, solusinya nggak ribet-ribet amat. Iya, tapi harus konsisten. Guru harus menyiapkan perencanaan pembelajaran dari awal. Kayak sebelum ngajar, guru juga harus tahu tujuan pembelajaran apa yang akan dibawakan hari ini. Iya, bukan cuman habis materinya, tapi apa sih yang didapetin murid tuh setelah pembelajaran tersebut gitu. Misalnya hari ini diskusi, besoknya studi kasus, jadi murid gak merasa monoton. Media juga harus disesuaikan, nggak harus canggih, yang penting mendukung materi. Iya, bahkan pengalaman saya
pelajaran loh. Terus soal penilaian. Jadi guru juga jangan terlalu fokus ke penilaian angka. Jadi guru bisa memfokuskan diri pada penilaian perubahan sikap murid, kayak kejujuran, tanggung jawab, dan kebiasaan beribadah. Jadi solusi-solusi ini kalau diterapkan dengan baik, pasti pembelajaran MAI lebih hidup dan bermakna. Benar banget. Kalau solusinya jalan, pasti dampaknya juga kerasa. Murid jadi aktif, berani ngomong, dan nggak cuma duduk dengerin. Guru juga jadi lebih terarah karena mempunyai tujuan perencanaan yang jelas. Dan yang paling penting, murid bisa menerapkan nilai-nilai PAI di kehidupan sehari-hari. Semoga obrolan santai kita kali ini bisa menjadi gambaran atau pembelajaran kita bahwa perencanaan sistem PAI itu sangat penting. Karena perubahan pembelajaran itu dimulai dari perencanaan yang baik. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.